Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudin dengan NIM R1C121092. Di sini saya akan menjelaskan tentang geologi batuan karbonat yang berupa tiga klasifikasi batuan karbonat. Yang pertama itu klasifikasi Voll 1962, yang kedua itu klasifikasi Dunham 1962, klasifikasi Embren dan Clovan 1971, dan pengguna dan perbedaan di klasifikasi tersebut, serta membahas lingkungan penginapan batuan karbonat dan ciri-cirinya setiap lingkungannya. Yang pertama itu klasifikasi Voll 1962, di mana klasifikasi ini didasarkan pada jumlah dan jenis komponen penyusunnya seperti alosem dan matriks atau semen, serta hubungan tekstural antara komponen. Di mana berikut ini penjelasan tiap-tiap bagian dari klasifikasi Voll. Di mana yang pertama dasar klasifikasi Voll yang menggunakan jenis alosem yang berupa komponen butir, fosil, ooid, pellet, interclass, presentase, dan jenis material pengikat seperti mikrit, matriks lumpur, karbonat, sparikalsit, dan semen kalsit kristalin. Yang kedua itu komposisi tekstural, di mana dia menggambarkan presentase dan tipe dominan antara mikrit dan sparit, di mana mikrit matriks ini didominasi lebih dari 2/3. Dia menunjukkan pengendapannya di lingkungan tenang. Kemudian di sparisemen ini dia didominasi lebih dari 2/3. Dia menunjukkan aktivitas energi tinggi. Yang ketiga itu komposisi dan hubungan antar butir, yang dimana yang pertama itu mikrit. Mikrit ini ciri-cirinya hampir tiada alosem. Dia didominasi lumpur karbonat halus dan lingkungan pengendapannya di air yang sangat tenang. Yang kedua itu fosil ferrous biomikrit, di mana dia ciri-cirinya sedikit alosemnya 1-10%, berisi sedikit fosil dalam mikrit dan lingkungan pengendapannya di lingkungan tenang. Yang ketiga itu spares biomikrit, dia memiliki ciri-ciri alosem 10-50%, masih didominasi mikrit dan lingkungannya di lingkungan tenang hingga agak aktif. Yang keempat Patchen biomikrit, di mana dia alosemnya lebih dari 50%, masih didukung mikrit dan lingkungan pengendapannya agak aktif. Dia kemudian kelima Perli Waset biosparit, di mana dia ini semen dan mikritnya hampir setara dan lingkungan pengendapannya di energi menengah. Yang keenam Unsorted biosparit, di mana dia mendominasi alosem tak tersortir baik, lingkungan pengendapannya di energi lebih tinggi. Yang ketujuh sorted biosparit, di mana dia butirannya tersortir baik, didukung oleh semen dan lingkungan pengendapannya di energi yang tinggi. Yang kedelapan itu rounded biosparit, dia butirannya membundar, terabrasi, menunjukkan transportasi tinggi, lingkungan pengendapannya di energi yang sangat tinggi. Kemudian pada klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi batuan karbonat berdasarkan posisi utama seperti jenis alosem dan matriks serta tekstur. Pada klasifikasi ini penggunaannya itu yang pertama itu dia identifikasi komponen alosem yang berupa amati butirannya di bawah mikroskop saitan tipis. Tentukan komponennya di komponen dominan dari ooid. Apakah dia bulat, berlapis konsentrasi, peloid, apakah dia bulat halus tanpa struktur internal, bioklas dia apakah dia pecahan fosil atau organisme, interclass dia ini fragmen dari batuan karbonat. Yang kedua itu dia identifikasi ground mesh, di mana tentukan apakah dia pengikatnya utama adalah mikrit atau sparit. Kalau mikrit dia
matriksnya halus, abu-abu gelap, menunjukkan di posisinya tenang. Kalau sparit, dia semennya jernih atau kristalin, hasil diagenesis. Yang ketiga itu penamaan batuan berupa jenis alosem atau jenis pengikatnya. Yang kedua itu klasifikasi Embry dan Clovan, di mana klasifikasi ini merupakan pengembangan dari klasifikasi Dunham 1962 yang terutama dalam kebutuhan klasifikasi batuan karbonat, di mana pada klasifikasi ini fokus utama yaitu pada cara terbentuknya struktur batuan karbonat terutama dalam lingkungan organisme pembentukan terumbu. Yang pertama itu Flaston, di mana Flaston ini komponennya tidak terikat secara organik selama pengendapan. Dia ciri-ciri butirannya lebih dari 10% dan besar butirannya lebih dari 2 mm, tetapi disokong oleh matriks. Dia struktur butirannya terapung dalam matriks dan contohnya kayak fragmen koral atau cangkang besar yang tersebar dalam lumpur karbonat. Yang kedua itu ruston. Ruston ini dia komponennya tidak terikat secara organik selama pengendapan. Ciri-cirinya dia lebih dari 10% butirannya dan besar butirannya dia lebih dari 2 mm dan butirannya saling bersentuhan. Strukturnya seperti breksi atau konglomerat. Contohnya kayak fragmen kerang atau korak besar yang saling bersentuhan dan mengisi ruang pori-pori. Selanjutnya Bufflestone, di mana dia komponennya terikat secara organik selama pengendapan dan ciri-cirinya itu organismenya sebagai penghalang atau jebakan sedimen. Dia struktur organisme seperti alga berdiri, seperti menangkap butiran sedimen. Contohnya kayak kolonia alga atau spons. Selanjutnya komponen bionstone. Dia komponennya terikat secara organik selama pengendapan dan ciri organisme melekatkan atau pengikat sedimen selama pengendapan. Strukturnya seperti alga encrusting atau organisme lain yang menutupi permukaan, contohnya kayak alga berlapis. Yang terakhir tuh Framstone, di mana Framstone ini komponennya terikat secara organik selama pengendapan. Ciri-ciri organisme membangun kerangka yang selama pengendapan. Strukturnya kokoh, khas di lingkungan terumbu, contohnya kayak koral masif yang masih berada di tempat tumbuh in situnya. Kemudian pada klasifikasi Embry dan Clovan ini, dia cara penggunaannya itu digunakan untuk mengidentifikasi batuan karbonat berdasarkan proses pembentukan dan hubungan antar komponen selama deposisi dengan fokus utama apakah dia komponen organik terikat selama pengendapan atau komponennya organik tidak selama proses diendapkan dengan menggunakan analisis di bawah mikroskop. Kemudian ada beberapa langkah-langkah penggunaan klasifikasi ini. Yang pertama itu tentukan komposisi karbonatnya. Pastikan dia batuan karbonatnya batuan yang mengandung lebih dari 50% material karbonat. Yang kedua itu identifikasi teksturnya, deposisinya, perhatikan teksturnya, batuannya apa, yaitu susunan dan ukuran butirnya serta ada tidaknya matriks atau lumpur. Yang ketiga itu pilih kategori utamanya dari klasifikasi Embry dan Clovan ini. Apakah dia pada pada kategori utama dari klasifikasi Embry dan Clovan itu ada dua utama ya, yaitu Alochotonous, yaitu batuan terbentuk dari material yang terangkat ke tempat pengendapan, misalnya batuan yang terbentuk di lingkungan berenergi yang tinggi. Yang kedua Autochthonous, batuan yang terbentuk di tempat pengendapan, misalnya batuan yang terbentuk di lingkungan tenang. Yang keempat, dia gunakan untuk menentukan nama batuan istilah atau menggunakan klasifikasi Embry dan Clovan 1971. Yang ketiga klasifikasi batuan karbonat,
menurut Dunham 1962, di mana pada klasifikasi batuan ini menjelaskan yang pertama itu moonstone. Moonstone ini dia tekstur deposisinya masih dikenali, dan dia memiliki komponennya aslinya tidak terikat saat diendapkan, dan dia memiliki lumpur karbonat yang berupa lempung dan karbonat yang berukuran nano sampai halus. Dia didukung oleh lumpur dan memiliki butiran kurang dari 10% dan lingkungan pengendapannya cenderung tenang seperti laguna. Yang kedua itu Wexstone. Wexstone ini dia oh, memiliki tekstur deposisi yang masih dikenali, dan dia komponennya aslinya tidak terikat saat diendapkan, dan dia memiliki lumpur karbonat yang berupa lempung dan ukuran karbonat berupa nano sampai halus, dan dia didukung lumpur karbonat dan memiliki butiran lebih dari 10% dan lingkungan pengendapannya di energi relatif rendah. Yang ketiga Paxton. Paxton ini dia teksturnya masih dikenali, dan dia deposisinya komponennya tidak terikat saat diendapkan, dan dia masih memiliki lumpur karbonat sebagai pengisi pori, dan dia butirannya saling bersentuhan, dan lingkungan pengendapan di energi yang sedang seperti soal. Kemudian grindstone. Grindstone ini dia teksturnya masih dikenali, dan dia memiliki komponennya tidak terikat saat diendapkan, dan dia tidak memiliki lumpur karbonat, dan butirannya dia saling bersentuhan, dan lingkungan pengendapannya itu di energi yang tinggi. Yang kelima Bondstone. Bondstone ini dia teksturnya masih dikenali, dan dia komponennya terikat saat diendapkan, dan dia tidak memiliki lumpur karbonat, tetapi dia sering menunjukkan adanya kerangka-kerangka organisme seperti fosil atau kayak fosil stromatopora, alga atau koral, dan lingkungannya itu dia terbentuk secara in situ, biasanya di zona reef aktif. Yang terakhir itu kristalin, di mana dia ini teksturnya deposisi yang tidak dikenali, dan dia telah mengalami rekristalisasi menjadi kristal kalsit, dan komponen aslinya tidak 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 atau sulit diidentifikasi, dan proses diagenetiknya lanjut seperti penggantian mineral atau rekristalisasi total. Pada klasifikasi batuan karbonat menurut Dunham 1962 ini, cara penggunaannya klasifikasinya itu dia dilakukan analisis petrografi berupa sayatan tipis untuk mengamati hubungan antar butir, keberadaan mikrit atau lumpur, dan sementasi, dan identifikasi unsur penting apakah batuannya terikat saat diendapkan atau tidak. Jika iya, berarti dia masuk kelompok Bondstone. Jika tidak terikat, berarti dia didukung oleh butiran atau matriks, dan butirannya itu saling bersentuhan dan menyokong satu sama lain, berarti dia grindstone atau Paxton. Jika butirannya mengembang dalam mikrit, berarti dia Wexstone. Jika mikritnya tanpa butiran lebih dari 10%, berarti dia Moonstone. Dalam penentuan nama batuan gunakan klasifikasi Dunham 1962. Perbedaan tiga klasifikasi ini
Yang tiga klasifikasi ini yang berupa klasifikasi Fall 1962, klasifikasi Dunham 1962, dan klasifikasi Embry dan Clovan 1972. Yang pertama itu klasifikasi Fall 1962, dia berfokus pada komposisi komponen penyusun batuannya, yang yaitu jenis dan proporsi alosemnya seperti komponen berbutir seperti fosil, oolit, intraklas, dan pelet, serta jenis matriksnya atau semen karbonatnya. Dalam sistem ini, nama batuannya dibentuk dalam dua bagian, jenis butiran misalnya bioklastik untuk fragmen fosil, dan jenis peringkatnya misalnya mikrit untuk lumpur, karbonat halus atau sparit untuk semen kristal. Kemudian untuk klasifikasi Dunham dia melibatkan pada tekstur dan hubungan antar butir saat proses pengendapan tanpa terlalu mempertimbangkan jenis mineralnya atau komponen penyusunnya. Ia ini membedakan batuan berdasarkan apakah dia butirannya saling terikat dan diendapkan atau tidak terikat tetapi saling bersinggungan atau didominasi lumpur karbonat halus. Kelebihan klasifikasi Dunham ini adalah kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menggambarkan energi lingkungan pengendapannya sehingga sangat berguna dalam interpretasi fases batuan karbonat. Kalau untuk klasifikasi Embry Clovan ini dia pengembangan dari sistem klasifikasi Dunham 1962 yang lebih disesuaikan untuk lingkungan pengendapannya karbonat, terumbu, dan platform karbonat serta digunakan luas dalam studi reservoir minyak dan gas. Dia ini memperincikan kategori Bondstone menjadi tiga jenis berdasarkan cara organisme membentuk batuan seperti Framestone, Bafflestone, dan Bondstone. Dalam pada keseluruhan perbedaan utama dari ketiga klasifikasi ini, dia yang pertama itu klasifikasi Fall 1962, dia lebih menekankan komposisi mineral dan teksturnya. Kalau klasifikasi Dunham 1962, dia menekankan hubungan deposisional antar butir. Kalau untuk klasifikasi Embry dan Clovan, dia menyesuaikan tekstur dari klasifikasi Dunham 1962 untuk pengamatan lingkungan terumbu dan aplikasi reservoir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lingkungan pengendapan batuan karbonat, di mana lingkungan pengendapan batuan karbonat ini merupakan tempat di mana sedimen karbonat, biasanya terdiri dari kalsit dan dolomit, diendapkan. Lingkungan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedalaman air, energi arus atau gelombang, salinitas, dan aktivitas biologis. Ciri-ciri yang membedakan antara tiap lingkungan pengendapan yaitu yang pertama itu lingkungan pengendapan karbonat darat, di mana dia ini lingkungan pengendapan karbonat darat ini terjadi di daratan, dipengaruhi oleh proses meteoritik, air hujan dan sungai, proses perlarutan dan presipitasi air tanah, umumnya berupa karst dan tuff trafficking. Kita dapat lihat pada contoh batuan berupa trafficking ini, di mana dia batuan karbonat terbentuk di air panas, atau di air tanah yang kaya kalsium. Tufa ini merupakan presipitasi karbonat di sekitar mata air tawar. Kemudian yang kedua lingkungan pengendapan karbonat laut dangkal, di mana dia lingkungan pengendapannya itu dia terjadi di laut kedalaman kurang dari 200 meter. Dia energinya tinggi, dia menghasilkan butiran kasar, grindstone dan pekstone. Dia aktivitas biologisnya tinggi sampai menghasilkan kerangka organisme karbonat. Dia terdapat terumbu, lagon, dan soal. Contohnya kayak batuan berupa limestone, batu gamping yang berupa grindstone. Yang ketiga itu lingkungan pengendapan karbon laut dalam, di mana lingkungan pengendapan karbon laut dalam ini terjadi di laut lebih dari 200 meter.
Dia di energi yang sangat rendah. Sedimennya halus, umumnya lumpur karbonat. Fosilnya utuh karena tekanan dan kedalamannya. Dia bisa terdapat sel dan plagis limestone. Sel kini adalah kapur dan terbentuk dari cangkang mikroorganisme seperti Coccolithopores. Sedangkan untuk mikrit dia limestone. Dia batuan karbonat halus tanpa struktur butiran yang jelas. Ya, itulah presentasi dari saya. Jika ada yang kurang atau jika ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon maaf dan saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.